beberapa tahun di Jepang, terus pulang, ternyata pas ditanya uangnya, diminta uangnya, ternyata uangnya kepake untuk misalnya keperluan mendadak lah, kebutuhan rumah lah, atau misalnya kebutuhan keluarga kakaknya lah. Alhasil yang membuat mereka ini pulang dari Jepang itu nol gitu, nggak ada apa-apa gitu. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman kita yang seperti itu? Umumnya kebanyakan ya dari teman-teman kita yang memiliki masalah-masalah seperti itu, kebanyakan karena mereka nggak punya tabungan, karena beberapa alasan yang gue sebutkan tadi, alhasil mereka melakukan yang namanya pinjam sana sini. Sistem yang ada di Indonesia itu pasti berubah seperti itu. Mereka kebanyakan nggak mau lagi menerima orang-orang yang lulusan SMA. Jadi teman-teman nggak cukup hanya dengan modal sertifikat yang teman-teman bawa setelah teman-teman lulus magang seperti itu ya. Nggak cukup dengan pengalaman 3 tahun atau 5 tahun yang teman-teman bawa dari magang. Kenapa? Karena orang-orang yang lulusan universitas pun mereka juga banyak pergi magang seperti itu. Jadi mereka sudah punya satu kelebihan dari teman-teman. Mereka juga punya pengalaman 3 tahun seperti teman-teman, mereka juga menyelesaikan magang 3 tahun seperti teman-teman, tapi mereka memiliki sertifikat kelulusan dari universitas seperti itu. Otomatis mereka udah jauh satu tingkat dari teman-teman. Kalau magang putus kontrak kan nggak bisa langsung lanjut ke Tokutegino, mau nggak mau harus ikut jalur newcomer lagi, ikut ujian bahasa, ikut ujian skill seperti itu ya. Yang mana di Jepang itu ikut ujian, di Indonesia itu ikut ujian bahasa, ikut ujian skill itu mendapatkan slotnya susah ya teman-teman. Action, minasan konnichiwa, Pao desu. Oke guys, di video kali ini gue akan sedikit cerita ya kepada teman-teman ya. Jadi cerita ini adalah cerita dari pengalaman dari seorang teman gue ya. Bukan seorang, banyak teman sebenarnya. Banyak teman-teman gue yang udah selesai dari Jepang dan udah pulang ke Indonesia dan sekarang sudah ada di Indonesia ya. Nah, tetapi ya bagi teman-teman gue yang udah pulang itu sebenarnya ceritanya nggak habis sampai pulang aja. Ternyata saat teman-teman kita ini pulang, mereka ternyata juga menghadapi beberapa masalah yang ternyata bisa dibilang masalah yang tidak terduga saat sampai di Indonesia. Nah, kebanyakan ya masalah-masalah itu adalah masalah yang berhubungan tentang kegagalan mereka saat mereka berada di Jepang, kekurangan persiapan mereka saat mereka berada di Jepang untuk persiapan ada di Indonesia. Nah, sebenarnya ketika kita datang ke Jepang itu memang ada banyak alasan ya yang menjadikan latar belakang kita untuk berangkat ke Jepang. Ada yang mungkin pengen belajar sambil bekerja, ada yang bekerja sambil liburan ke Jepang, memang ada yang atau ada yang ingin memang cuma sekedar pergi kerja aja cari pengalaman habis itu pulang ke Indonesia, ada yang ingin membantu keluarga dan segala macam lah. Pokoknya banyak ya latar belakang kita untuk berangkat ke Jepang seperti itu. Nah, tetapi ya kebanyakan dari teman-teman kita yang datang ke Jepang itu, kalau sekiranya mereka pulang, kadang kan alasan pulang itu ada macam-macam ya. Ada yang tidak sanggup lagi untuk bekerja di Jepang karena mungkin di Jepang terlalu keras seperti itu, atau kebetulan dapat kaisha yang kurang bagus seperti itu ya. Atau ada juga yang habis kontrak, yang nggak perpanjang lagi, atau ada juga yang ingin perpanjang kontrak tetapi tidak bisa karena beberapa alasan seperti itu ya, dan alasan-alasan lainnya. Nah, hal ini menyebabkan teman-teman kita ini harus pulang seperti itu kan, mau nggak mau harus pulang. Nah, tetapi ya saat nyampai di Indonesia ternyata masalah lain muncul seperti itu. Niatnya kan kita itu misalnya ketika datang ke Jepang ternyata ada masalah, ternyata dapat kaisha yang buruk seperti itu ya. Ternyata niat kita ingin menghindari kaisha yang buruk saat berada di Jepang, ternyata pas pulang ke Indonesia ada lagi masalah yang harus dihadapi seperti itu. Umumnya masalah-masalah yang dihadapi teman-teman kita saat berada di Indonesia setelah pulang dari Jepang itu adalah masalah keuangan ya teman-teman. Dan memang banyak sekali teman-teman gue yang menghadapi masalah-masalah tersebut. Nah, nggak cuma teman-teman yang memiliki masalah keuangan, teman-teman yang sukses pulang dari Jepang pun juga banyak. Tetapi jika kita bandingkan ya, teman-teman gue yang sukses dari Jepang ketimbang yang tidak sukses, itu banyak yang tidak suksesnya. Kalau yang sukses pasti udah ada yang jadi sacho, udah yang punya bisnis sendiri, udah bisa mempekerjakan orang lain. Nah, kalau untuk teman-teman kita yang sukses mungkin itu tidak jadi masalah ya. Paling kita juga ikut bangga, ikut berbahagia karena teman-teman kita yang pulang dari Jepang itu sudah ada yang sukses dan sudah bisa memberdayakan orang lain di Indonesia seperti itu. Cuma kan yang jadi masalah, yang jadi perhatian itulah teman-teman kita yang kurang sukses ini. Kenapa demikian?
Karena satu, yang pasti kehidupan mereka pasti agak sedikit sulit ketika berada di Indonesia seperti itu kan. Selain masalah uang juga masalah pekerjaan yang sulit didapat seperti itu. Dan juga masalah-masalah lingkungan lain dan sekitarnya seperti itu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan teman-teman itu memiliki masalah saat nyampai di Indonesia ya? Nah, maka dari itu buat teman-teman silakan nonton video ini sampai habis. Nah, hal-hal yang terjadi atau masalah-masalah yang terjadi kepada teman kita yang telah pulang dari Jepang dan sekarang ada di Indonesia, ini bisa kita jadikan pelajaran ya, karena adalah pelajaran yang terbaik itu adalah pengalaman dari orang lain, seperti itu ya teman-teman. Dan yang gue sampaikan ini tidak hanya untuk teman-teman saja, tapi ini juga menjadi pengingat untuk gue sendiri ya, supaya nanti jika sekiranya sudah masanya gue balik ke Indonesia dan tidak kembali lagi ke Jepang, gue tidak melakukan kesalahan yang sama ya seperti yang telah dilakukan oleh teman-teman kita seperti itu. Jadi ini bisa jadi pengingat untuk kita semua. Nah, masalah yang umum yang sering terjadi adalah ketika teman-teman itu berada di Jepang adalah satu ya, yang pasti nih yang jelas itu adalah kurangnya persiapan tabungan ya teman-teman. Jadi kadang kan ada orang itu yang berangkat ke Jepang itu cuma sampai 3 tahun aja, mungkin cukup magang aja, atau mungkin sampai sanggo sampai 5 tahun aja, setelah itu pulang seperti itu ya, tanpa ingin lanjut lagi di Jepang seperti itu. Nah, tetapi ya karena mungkin teman-teman ada sebagian teman-teman yang kurang berpikir ke depan, jadi ada teman-teman kita ini yang setelah nyampe di Jepang, baru nyampe di Jepang itu kurang menabung gitu teman-teman ya. Ya gue rasa itu wajar ya, karena gini, ketika kita itu nyampai di Jepang, kita dapat uang yang gajinya bisa dibilang kita dapatkan lebih besar ketika kita bekerja di Indonesia. Nah, itu pastinya kita pasti akan khilaf dulu seperti itu kan, dan gue rasa itu wajar. Mungkin ketika kita saat di Indonesia menginginkan barang-barang yang sangat kita inginkan tetapi tidak bisa dibeli. Nah, tetapi saat di Jepang karena kita ingin ini punya uang, jadi kita ingin beli semuanya seperti itu, dan gue rasa sih itu wajar ya selagi itu terkendali. Nah, dan gue sendiri pun juga waktu baru nyampe Jepang, di gaji bulan pertama gue itu gue udah beli laptop ya, itu juga untuk kebutuhan juga sih sebenarnya buat editing. Nah, tetapi kalau dari teman-teman gue yang lain ada yang beli HP seperti itu ya, karena mungkin gak kecapaian beli iPhone saat waktu di Indonesia, saat dapat gaji pertama di Jepang langsung beli HP seperti itu ya, ada. Dan gue rasa itu wajar selagi itu di batas yang normal, selagi itu terkontrol ya teman-teman. Tetapi di sini teman-teman juga harus mempersiapkan tabungan teman-teman minimal ya. Ketika teman-teman itu menabung, teman-teman setidaknya bisa di Jepang itu ya, setidaknya teman-teman bisa menyisihkan setengah dari gaji teman-teman untuk menabung. Sisanya mungkin bisa teman-teman bayarkan untuk hutang atau untuk membantu keluarga seperti itu. Kalau sekiranya teman-teman itu terlalu banyak menggunakan uang untuk sesuatu yang dirasa tidak terpenting-penting amat seperti itu ya, kemungkinan tabungan teman-teman itu teman-teman bisa nabung atau bisa tidak gitu. Kalau bisa nabung pun mungkin sedikit seperti itu. Nah, nanti ya jika sekiranya tabungan teman-teman itu terlalu sedikit, itu juga tidak bisa digunakan di Indonesia. Kalau sekiranya terlalu sedikit, nggak bisa misalnya digunakan untuk modal usaha atau untuk mencari pekerjaan atau untuk masuk kuliah atau sekolah di Indonesia seperti itu ya, karena tabungannya sedikit seperti itu. Nah, jadi di sini ya, tidak ada salahnya untuk bersenang-senang ya, tetapi kita juga harus memikirkan ke depannya. Kalau sekiranya nanti teman-teman sudah tidak bisa lagi melanjutkan di Jepang, atau ada sesuatu hal yang membuat teman-teman harus pulang ke Indonesia seperti itu ya, minimal teman-teman itu harus punya pegangan untuk teman-teman sendiri seperti itu. Nah, yang kedua adalah kesalahan teman-teman kita yang lain itu adalah dan kesalahan gue juga ya waktu di awal-awal baru bekerja di Jepang ya, di tahun pertama itu adalah tidak adanya tabungan pasif ya, atau bisa kita bilang semacam investasi lah seperti itu. Karena menurut gue ya, gue juga baru sadarnya belakangan sih gitu. Jadi makanya gue sampaikan kepada teman-teman, karena menurut gue ya, menabung dengan yen atau menabung dengan rupiah itu tidak salah, tetapi akan lebih baik ketika teman-teman itu menabungnya dengan aset-aset pasif ya. Misalnya yang paling gampang aja seperti teman-teman beli emas seperti itu. Nah, teman-teman bisa mungkin menyicil 1 gram emas setiap bulannya dari gaji teman-teman. Itu merupakan langkah yang sangat baik sekali ya, karena kita tahu kalau misalnya kita anggap aja tabungan ini emas ya, karena nilai emas atau nilai investasinya itu pasti akan terus meningkat setiap tahunnya seperti itu. Kalaupun turun pun paling turunnya sedikit, tapi meningkatnya cukup signifikan seperti itu ya. Nggak cuma hanya emas ya, pasti tabungan pasif ini ya, ada bisa teman-teman beli saham atau misalnya reksadana, pasar uang, obligasi dan segala macamnya ya. Dan itu menurut gue sangat
bagus sekali teman-teman beli selagi teman-teman punya uang ya, uang dingin yang bisa teman-teman pergunakan untuk menabung gitu. Jadi teman-teman nggak hanya menabung dalam bentuk uang saja atau yen atau rupiah saja, tetapi teman-teman sebaiknya juga menabung dalam aset pasif seperti itu. Karena seperti yang gue bilang tadi, aset pasif ini akan meningkat nilainya atau nominalnya dari tahun ke tahun, bulan ke bulan seperti itu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya, "Bang, apakah lu juga punya aset pasif?" Ya, itu jawabannya ada ya teman-teman, dan itu juga baru-baru ini sih, baru-baru setelah sebelum selesai magang. Karena waktu magang memang satu gaji kecil, kedua buat nabung itu juga sebagian bisa, yang ketiga itu mesti bayar hutang gitu, jadi nggak bisa nabung banyak lah seperti itu. Nah, jadi gue mulai ini nabung sedikit demi sedikit itu setelah ganti visa seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah ini adalah salah satu nasihat ya dari senpai gue ya, yang mengatakan salah satu kesalahan dia ketika dia itu berada di Jepang dan penyesalan dia saat dia jadi berada di Indonesia, yaitu adalah salah dalam penggunaan uang ya teman-teman. Maksudnya salah dalam penggunaan uang ini adalah membeli barang-barang yang dikira tidak terlalu penting. Dibilang penting sih penting sebenarnya, dibilang penting tetapi tidak memiliki nilai investasi seperti itu ya teman-teman. Ada kebanyakan ya orang ya teman-teman, senpai gue juga salah satunya ya, dia itu waktu di Jepang gajinya besar. Mungkin dari sebagian banyak Gino Chisusei, atau ya waktu itu sih masih Gino Chisusei ya, sebagian banyak Gino Chisusei gajinya termasuk besar. Jadi dia itu mudah menabung ya teman-teman, bisa ngirim uang banyak ke Indonesia. Tetapi kesalahannya itu adalah dia membelikan uangnya itu ke tanah. Ya, tanah nggak ada masalah terhadap tanah, nggak ada salah juga terhadap uang, karena itu juga bisa dibilang aset pasif ya teman-teman, yang mana nilainya juga selalu meningkat. Tetapi kesalahannya itu adalah dia menggunakan uangnya itu untuk membeli tanah, untuk bikin rumah, untuk nanti tempat tinggal dia setelah dia pulang dari Jepang seperti itu. Nah, jadi di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya ya di rumah tadi gitu. Harusnya kata senpai gue ini ya, dia harusnya uangnya itu nggak dibeliin ke rumah seperti itu, nggak dibikinin ke rumah, tetapi dibikinin ke tempat usaha seperti itu. Jadi harusnya dia beli tanah terus dibikin tempat usaha, misalnya toko, kedai atau segala macam seperti itu ya. Jadi nanti rumah itu, bangunan itu bisa menghasilkan buat dia seperti itu, misalnya entah itu bikin toko atau bikin tempat usaha lain seperti itu. Jadi kan kalau sekiranya cuma bangun rumah tempat tinggal itu kan tidak menghasilkan apa-apa, kecuali kalau teman-teman kontrakan seperti itu. Tetapi kalau sekiranya teman-teman sudah pulang ke Indonesia kan nggak bisa dikontrakan lagi karena mau ditempati sendiri seperti itu. Terus kesalahannya juga adalah dengan membeli properti yang lain, misalnya seperti mobil atau perabotan segala macam yang tidak terlalu penting seperti itu ya. Umumnya sih mobil ya. Nah, karena kenapa kesalahan dia bilang kesalahannya itu adalah beli mobil, karena untuk saat itu dia belum butuh mobil, dan mobil itu jikalaupun dibeli untuk beberapa tahun ke depan itu nilainya turun seperti itu. Jadi kurang worth it ya untuk membeli rumah untuk tempat tinggal sama mobil ketika teman-teman berada di Jepang seperti itu. Sebaiknya tanah yang teman-teman beli itu, kalau sekiranya nih teman-teman punya uang cukup untuk beli tanah, bisa digunakan untuk tempat usaha dulu. Jadi uang teman-teman nanti berputar, setelah itu baru bisa membangun yang lain, membuat yang lain, atau membeli yang lain seperti itu. Itu sih kata senpai gue ya. Gue juga belum punya pengalaman soal itu. Gue cuma menyampaikan aja kepada teman-teman. Nah, itu salah satunya. Selanjutnya adalah kesalahan teman-teman kita ini ya, saat mereka pulang dari Indonesia. Ini benar-benar cerita yang gue dengar langsung ya dari teman-teman gue ya. Kesalahan mereka itu adalah, salah satunya adalah terlalu banyak membantu keluarga ya teman-teman. Ya, sebenarnya dalam membantu keluarga tidak ada yang salah, karena ketika kita membantu keluarga itu adalah sesuatu perbuatan yang baik, dan perbuatan yang baik itu adalah kebenaran seperti itu ya. Nah, membantu keluarga itu juga merupakan tanggung jawab kita, tanggung jawab moral ya, kita sebagai manusia. Karena yang namanya kita tolong menolong itu nggak hanya keluarga, siapapun kita berhak menolong, tetapi kan keluarga itu merupakan prioritas. Tetapi itu akan jadi masalah ketika kalau kita sekiranya menolong keluarga itu terlalu banyak sehingga kita melupakan diri kita sendiri, karena kan kita juga punya masa depan ya teman-teman. Ya, syukur-syukur kalau sekiranya
teman-teman itu bisa lama tinggal di Jepang ya tidak masalah. Mungkin untuk sementara waktu teman-teman tidak memikirkan diri teman-teman, tidak menabung karena mungkin fokus mengirim ke keluarga saja seperti itu. Tetapi itu akan jadi masalah ketika sekiranya teman-teman itu tidak bisa lama di Jepang. Anggaplah seperti ini misalnya ya, teman-teman di Jepang dengan menggunakan visa Ginoji Susei. Ternyata teman-teman bisa sampai tahun kelima, sampai Sanggo seperti itu. Dan teman-teman pengen lanjut ke bidang yang lain, pengen lanjut ke Tokutegino misalnya ya, ini misalnya. Nah ternyata teman-teman nggak memungkinkan untuk melanjut ke Tokutegino karena mungkin perusahaan teman-teman tidak support untuk Tokutegino. Mau nggak mau kan teman-teman harus nyari perusahaan lain. Nah ternyata untuk nyari perusahaan di bidang teman-teman itu cukup sulit dan mengharuskan teman-teman harus ikut ujian. Ternyata waktunya giri-giri membuat teman-teman harus mau nggak mau harus pulang dulu gitu kan. Nah kejadian seperti itu banyak terjadi ya teman-teman ya. Kebanyakan teman-teman yang ngomong ke gue atau curhat ke gue, kebanyakan mereka itu nyari ujian skill itu di giri-giri di masa waktu mereka itu hampir-hampir habis, 2 bulan atau 3 bulan sebelum kontrak habis baru nyari. Kan itu giri-giri banget seperti itu. Kadang kalau nggak sempat mau nggak mau kan harus pulang seperti itu. Sementara kalau mau pulang uang tabungan nggak ada, pegangan nggak ada. Karena apa? Karena sudah kepake semua, atau misalnya untuk kebantu keluarga, untuk berfoya-foya segala macam seperti itu ya. Nah maka dari itu di sini ya, seperti yang gue bilang tadi, membantu keluarga itu tidak salah, tetapi teman-teman juga harus memiliki pegangan tabungan untuk teman-teman sendiri seperti itu, agar nanti jika dalam keadaan kondisi tak terduga teman-teman juga punya pegangan seperti itu ya. Nah itu adalah salah satu kesalahan yang terjadi di antara teman-teman gue. Nah yang terakhir adalah ini kesalahan yang sangat paling banyak sekali terjadi ya teman-teman. Ini hampir ada di lingkungan gue, sekitar gue ini hampir banyak terjadi seperti itu. Yaitu adalah menitipkan uang ke keluarga. Nah jadi kan kadang kita saat berangkat ke Jepang itu ada yang nggak punya tabungan Indonesia, nggak punya rekening Indonesia. Jadi saat mengirim ke Jepang, saat mengirim uang dari Jepang ke Indonesia itu nitip ke tabungan keluarga. Anggaplah tabungan kakak, abang, ayah, ibu, siapapun lah itu ya, keluarga terdekat gitu. Karena kita berharap kan nanti uang kita bisa disimpanin karena kita nggak punya uang. Nanti setelah kita nggak punya tabungan, nanti setelah kita pulang uangnya disimpankan itu bisa kita putarkan untuk modal usaha kah, untuk masuk kuliah kah, atau untuk apapun lah itu seperti itu. Kan harapannya seperti itu. Nah tetapi kebanyakan masalah dari teman-teman gue itu adalah ketika dia menitipkan uang ke keluarganya, umumnya ke kakak seperti itu ya, atau ke abang, ke orang tua, pokoknya ke siapapun lah itu. Kebanyakan mereka udah misalnya ngirim 5 mang setiap bulan seperti itu kan, dengan harapan 3 tahun atau 5 tahun dia selama dia di Jepang itu bisa terkumpul dengan banyak sehingga nanti bisa melakukan sesuatu dengan uang tersebut. Nah ternyata setelah beberapa tahun di Jepang terus pulang, ternyata pas ditanya uangnya, diminta uangnya, ternyata uangnya kepake untuk misalnya keperluan mendadak lah, kebutuhan rumah lah, atau misalnya kebutuhan keluarga kakaknya lah, atau misalnya sakit lah atau apalah gitu. Dan kebanyakan dari teman-teman gue itu mereka mengeluhkan atau marah gitu, uangnya itu dipakai tanpa seizin keluarganya seperti itu. Jadi pas dicek tahu-tahu uangnya udah nggak ada aja seperti itu. Nah itu adalah kesalahan yang paling banyak yang sering dilakukan oleh teman-teman gue ya, yaitu adalah menyimpankan uang ke keluarga. Tahu-tahu nanti uangnya kepake gitu, nggak ada sisa seperti itu. Hasil membuat mereka ini pulang dari Jepang itu nol gitu, nggak ada apa-apa gitu. Nah terus bagaimana dengan teman-teman kita yang seperti itu? Umumnya kebanyakan ya dari teman-teman kita yang memiliki masalah-masalah seperti itu, kebanyakan karena mereka nggak punya tabungan, karena beberapa alasan yang gue sebutkan tadi, alhasil mereka melakukan yang namanya pinjam sana sini karena butuh uang misalnya untuk modal cari kerja misalnya seperti itu ya, atau mungkin kalau yang berkeluarga tuh tentu lebih susah lagi gitu kan, modal untuk menghidupi keluarga seperti itu, akhirnya pinjam sana sini, bingung sana sini seperti itu. Nah kalau sekiranya teman-teman itu bisa mendapatkan pekerjaan setelah pulang dari Jepang dalam keadaan 0 rupiah tersebut, ya tentu saja itu akan bisa membantu menyelamatkan hidup teman-teman. Tetapi bagaimana kalau sekiranya teman-teman itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan, yang mana kalau kita cari pekerjaan di Indonesia itu persyaratannya luar biasa, seperti yang gue bahas di video minggu lalu ya. Nah misalnya kebanyakan teman-teman gue yang pergi ke Jepang, kebanyakan ya, nggak semua, kebanyakan mereka itu adalah teman-teman yang lulusan
SMA atau SMK, setelah itu lanjut ke Jepang seperti itu dengan niat mencari modal, umumnya seperti itu kan, nanti bikin usaha gitu kan, atau niat mencari pengalaman kerja seperti itu ya. Nah cuma di zaman sekarang setelah 3 tahun teman-teman di Jepang itu ya, sistem yang ada di Indonesia itu pasti berubah seperti itu. Mereka kebanyakan nggak mau lagi menerima orang-orang yang lulusan SMA. Jadi teman-teman nggak cukup hanya dengan modal sertifikat yang teman-teman bawa setelah teman-teman lulus magang seperti itu ya. Nggak cukup dengan pengalaman 3 tahun atau 5 tahun yang teman-teman bawa dari magang. Kenapa? Karena orang-orang yang lulusan universitas pun mereka juga banyak pergi magang seperti itu. Jadi mereka sudah punya satu kelebihan dari teman-teman. Mereka juga punya pengalaman 3 tahun seperti teman-teman. Mereka juga menyelesaikan magang 3 tahun seperti teman-teman, tapi mereka memiliki sertifikat kelulusan dari universitas seperti itu. Otomatis mereka udah jauh satu tingkat dari teman-teman, yang mana itu pasti akan jauh lebih diminati oleh perusahaan jika teman-teman ingin bekerja di perusahaan seperti itu kan. Nah jadi kebanyakan masalah mereka teman-teman gue itu mereka lulusan SMA dan sulit nyari kerja seperti itu, karena dengan modal pengalaman saja itu tidak cukup seperti itu ya. Nah alhasil apa? Setelah pinjam sana sini itu nggak dapat lagi, hasil kepikiran untuk balik lagi ke Jepang ya teman-teman ya. Nah kalau sekiranya teman-teman itu pengen balik ke Jepang itu tidak ada masalah ya, karena menurut gue tinggal di negara orang itu jauh lebih menyenangkan. Selain kita juga banyak bisa belajar sesuatu, kita juga bisa mengumpulkan uang untuk diri kita sendiri, dan kita juga bisa mudah membantu orang-orang di sekitar kita. Menurut gue sih seperti itu ya. Karena kalau gue mikir, gue pribadi aja mikir ya, ketika gue mungkin di Indonesia dengan penghasilan yang tidak seberapa, mungkin penghasilan yang gue miliki itu, yang gue dapatkan itu mungkin hanya cukup untuk membantu diri gue saja. Mungkin belum tentu gue bisa ngebantu adik, keluarga, atau orang tua gue seperti itu ya. Jadi itu sesuatu yang menurut gue cukup bagus ya teman-teman ya. Tetapi buat teman-teman yang pengen balik ke Jepang, kadang ada juga nih masalahnya. Masalahnya itu adalah yang paling umum itu adalah sulit untuk melakukan proses job matching. Kenapa? Karena gini, sebagian dari teman-teman kita yang pulang dari Jepang itu kebanyakan ada juga dari mereka itu yang nggak lulus N4 gitu, atau nggak cukup dalam modal bahasa, jadi agak kesulitan dalam job matching. Yang kedua adalah sebagian dari teman-teman kita itu ada yang pulang ke Jepang putus tengah jalan atau putus kontrak seperti itu. Kalau magang putus kontrak kan nggak bisa langsung lanjut ke Tokutegino, mau nggak mau harus ikut jalur newcomer lagi, ikut ujian bahasa, ikut ujian skill seperti itu ya. Yang mana di Jepang itu ikut ujian, di Indonesia itu ikut ujian bahasa, ikut ujian skill itu mendapatkan slotnya susah ya teman-teman. Dan nggak semua provinsi ada ujian skill dan ujian bahasanya. Bayangkanlah kalau sepertinya teman-teman gue yang di Padang seperti itu ya, seperti gue ya, itu kalau sekiranya pengen ikut ujian SSW atau ujian skill, ujian bahasa, itu harus ke Medan loh paling dekat seperti itu, atau mau nggak mau ke Pulau Jawa untuk ikut ujian aja seperti itu kan, jadi sulit seperti itu. Nah itu salah satu masalah mereka. Yang kedua adalah ketika mereka tidak ingin lagi lanjut di bidang yang lama, misalnya mereka pulang di tengah jalan dengan bidang konstruksi, atau mereka pulang di tengah jalan dengan bidang yang berat-berat seperti itu ya, pertanian, mereka nggak mau lagi balik dengan bidang tersebut, pengennya pindah bidang. Tetapi untuk pengen pindah bidang kan harus lulus ujian dulu. Nah seperti yang gue bilang tadi, untuk ambil slot di Indonesia itu cukup sulit sekali ya teman-teman, karena sudah di booking oleh seseorang di sana. Nah seperti itu. Nah jadi saran gue ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini, kalau sekiranya sudah satu masa kita mungkin tidak bisa lagi di Jepang, maka persiapkanlah dari sekarang ya teman-teman. Kalau memang mungkin teman-teman nggak bisa nabung banyak, juga nggak masalah nabung sedikit-sedikit seperti itu. Yang penting teman-teman itu jangan sampai jadi seperti teman-teman kita yang mungkin kurang beruntung dalam menjalani kehidupan di Indonesia setelah pulang dari Jepang seperti itu ya. Gue juga tidak bisa menyalahkan teman-teman kita yang gagal di Indonesia setelah mereka pulang dari Jepang, karena pasti kegagalan itu bukan keinginan semua orang gitu. Siapa sih yang mau gagal seperti itu kan? Mungkin karena mereka kurang persiapan aja, atau mungkin agak sedikit terkecoh atau tertipu oleh beberapa hal, misalnya seperti anggaplah yang masalah umum seperti gue bilang tadi, tertipu oleh keluarga sendiri seperti itu, uangnya dipakai tanpa pengetahuan seperti itu kan kita nggak ada yang ingin yang seperti itu. Nah jadi maka dari itu
di sini buat teman-teman yang sudah berada di Jepang, seperti yang gue sarankan tadi, simpanlah uang teman-teman sendiri, teman-teman ciptakanlah tabungan teman-teman sendiri supaya pengalaman-pengalaman yang tidak baik atau pengalaman-pengalaman yang kurang bagus dari teman-teman kita itu jangan sampai terjadi kepada kita gitu. Jadi kita bisa jadikan hal ini sebagai pelajaran ya teman-teman. Nah, seperti yang gue bilang tadi, informasi ini juga berguna untuk tidak hanya untuk teman-teman saja, tetapi juga berguna untuk gue ya, karena gue sendiri pun juga tidak punya pengalaman terhadap dengan pulang ke Indonesia seperti itu, karena selama ini gue juga selalu Jepang seperti itu. Tetapi dengan melihat pengalaman-pengalaman teman-teman kita yang sudah pulang yang kurang berhasil, itu membuat gue juga ingin berbagi kepada teman-teman supaya pengalaman mereka ini tidak hanya putus di gue aja gitu, tidak hanya berhenti di gue aja mereka ceritakan, tetapi gue ingin ceritakan kepada teman-teman sehingga teman-teman juga bisa belajar dari sana ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman ya. Semoga pengalaman teman-teman kita yang ada di Jepang maupun di Indonesia itu bisa jadi pelajaran buat kita ya, sehingga kita tidak salah dalam memilih pilihan dalam kehidupan, sehingga kita juga bisa menjalani kehidupan dengan baik seperti itu. Nah, kalau sekiranya teman-teman itu masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.